Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan pidana denda Rp 25,0 juta. Demikian kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan Jumat 25 Juli tahun 2025 saat gelaran sidang di luar pengadilan. Ratusan pendukung Hasto dengan membawa bendera, repdam dan membentangkan spanduk minta Hasto yang menjadi tahanan politik dibebaskan dari tuduhan yang bernuansa politik. Sementara itu, berjarak 100 meter, puluhan massa yang disinyalir pendemo bayaran menggelar aksi tandingan bersamaan. Aksi keduanya terpisah oleh barel sepanjang sekitar 200 meter yang dipasang aparat kepolisian. Sementara itu, polisi mengerahkan total 1.658 personel gabungan untuk mengamankan sidang Hasto Kristianto. Menanggapi vonis hakim usai sidang, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan tidak memberikan suap dalam proses pergantian antar waktu untuk Harun Masiku. Hasto membantah memberi suap dengan dalih fakta persidangan pos serupa yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam sidang sebelumnya, uang itu disebut bukan dari Hasto. Hasto berujar, uang suap terkait kasus ini tidak berkaitan dengan dirinya. Dia meyakini anak buahnya mencatut namanya untuk terseret kasus ini. Meski tidak terima dinyatakan memberi suap, Hasto menerima putusan hakim, sebab pertimbangan para majelis dalam persidangan tidak bisa diganggu-gugat. Menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae, dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Mengingat pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dan tentu apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, melakukan terdakwa tetap ditahan, bahkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang Forum 1 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2005 oleh Rosmanto SHMA, selaku Hakim Ketua Sunoto SHMA dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMU masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh panitia pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum,
Tiga, berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari, dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini, maka kewajiban majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang ini akan ditutup. Terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pers, terima kasih. Dari persidangan tadi kita sudah bisa menyaksikan bahwa yang pertama, alhamdulillah, terkait dengan tuduhan obstruction of justice itu tidak terbukti, karena memang sejak awal seluruh kesadaran yang dimiliki oleh kader PD Perjuangan adalah setia pada hukum, tidak menghalang-halangi seluruh proses hukum. Kemudian yang kedua, terhadap tuduhan suap, saya dinyatakan bersalah. Padahal di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh fakta-fakta yang tadi dinyatakan baru itu bukanlah fakta baru, karena sangat jelas keterangan saudara Saiful Bahri Donitri Istiqomah di dalam persidangan ini juga seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting bahwa dana dari Harun Masiku tahap pertama itu bukanlah 400 juta sebagai hasil otak-atik gatuk 600 dikurangi 200 menjadi 400, tetapi adalah 750 juta. Dan itulah yang kami tegaskan di dalam pledoi juga di dalam sidang nomor 18 dan 28 tahun 2020 tersebut. Sehingga total dana dari Harun Masiku itu ada 1,5 juta. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah, sehingga meskipun proses persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi kemudian dikatakan 400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu, karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan. Apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Nah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih